Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabat beliau. Dan semoga kita semua termasuk golongan umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan adalah suatu hal yang pastinya dialami oleh seluruh insan manusia, terutama dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Sebelum kita lanjut untuk amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya agar tidak terjadi salah paham. Sahabat ATM Doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat digelari Sayyidul Ayyam, tuannya para hari, karena merupakan hari yang istimewa dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan di hari Jumat. Nah, berikut ini adalah amalan di hari Jumat menurut ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan di hari Jumat yang pertama yaitu adalah mandi Jumat. Salah satu amalan yang dapat dikerjakan umat muslim di hari Jumat yaitu mandi. Anjuran untuk mandi Jumat ini telah disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis berkaitan dengan hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, yaitu barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Berdasarkan hadis tersebut, para sahabat dapat dipahami bahwa mandi Jumat disunahkan bagi orang yang berniat melaksanakan sholat Jumat, meskipun Jumat tidak diwajibkan baginya. Dengan demikian, kesunahan mandi Jumat ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki dan diwajibkan melakukan Jumat, namun juga berlaku bagi anak kecil, hamba sahaya, perempuan, dan musafir yang berniat menghadiri sholat Jumat, meskipun mereka tidak diwajibkan melaksanakan Jumat. Mandi Jumat dapat dilaksanakan sejak terbit fajar shadiq hingga menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Namun lebih utama jika dilakukan menjelang keberangkatan menuju tempat sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu memotong kuku dan mencukur kumis. Amalan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh umat muslim saat hari Jumat adalah potong kuku dan kumis. Amalan ini dianjurkan dilakukan sebelum sholat Jumat. Hal ini sebagaimana yang bersumber dari Abu Ja'far yang diambil dari kitab As-Sunanul Kubra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencukur kumis dan kukunya di hari Jumat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang ketiga yaitu bersegera ke masjid untuk sholat Jumat. Bagi umat muslim yang hendak melaksanakan sholat Jumat, hendaknya segera menuju masjid untuk menunaikan ibadah lain sebelum sholat Jumat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menjelaskan tidak terlambat ke masjid adalah salah satu keutamaan sholat Jumat. Imam Ghazali juga mengatakan jarak dekatnya manusia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kiamat bergantung pada waktu datang sholat Jumat. Semakin cepat seseorang datang melaksanakan sholat Jumat, maka semakin dekat jaraknya untuk melihat Tuhan. Kemudian yang keempat yaitu berpakaian yang putih, rapi, dan bersih.
Umat juga disunahkan menggunakan pakaian berwarna putih saat melaksanakan sholat Jumat. Menggunakan pakaian putih yang bisa menjadi pengingat kepada pakaian akhir hayat di dunia, yaitu kain kafan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Artinya, kenakanlah pakaian warna putih karena pakaian tersebut lebih bersih dan paling baik. Kafanilah pula orang yang mati di antara kalian dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah, menggunakan parfum dan wewangian. Sunnah lainnya di hari Jumat yaitu menggunakan parfum atau wewangian saat hendak menunaikan sholat Jumat. Namun para sahabat perlu dipastikan parfum dan wewangian yang dipakai harus tetap suci atau berasal dari sesuatu yang suci. Kesunahan menggunakan wewangian ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, hari ini Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Bagi siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi atau siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang keenam yaitu memperbanyak sholawat. Amalan berikutnya yang dapat dilaksanakan saat hari Jumat adalah memperbanyak sholawat. Amalan ini dapat dilaksanakan bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi berikut ini. Artinya, perbanyaklah solawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari menyatakan bahwa memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat lebih utama daripada memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran yang tidak ada keterangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat, amalan yang ketujuh yaitu membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi juga menjadi amalan utama yang dapat dilaksanakan pada hari Jumat. Disunahkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat karena amalan ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Apakah itu keutamaannya para sahabat? Keutamaannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang menyinarinya di antara 2 Jumat. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan ada cahaya yang menyinarinya di antara dia dan Al-Bait, Al-Atiq atau Ka'bah. Kemudian para sahabat, amalan yang ke-8 yaitu memperbanyak doa. Pada hari Jumat seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan juga disunahkan memperbanyak doa. Memperbanyak doa dianjurkan agar doa-doa yang dipanjatkan bertepatan dengan waktu ijabah. Terkabulnya doa yang dirahasiakan Allah dalam 1 kali 24 jam pada hari Jumat. Syekh Jalaluddin Al-Mahali berkata, dan artinya, dan sunnah memperbanyak berdoa pada hari Jumat karena berharap bertepatan dengan waktu ijabah. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, Syarah Minhaj At-Talibin, Juz 1 halaman 334, Al-Hidayah. Syekh Syed Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagaimana dikutip Syekh Abu Bakar bin Syata berkata, yang artinya pada hari ini Jumat ada waktu yang mulia yang mana doa akan dikabulkan secara mutlak
dan waktu tersebut disamarkan pada keseluruhan hari itu, seperti halnya yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan selainnya. Al-Alamah Abi Bakar bin Al-Syed Muhammad Shatta Ad-Dimyati Syiah Ainah At-Talibin Juz 2 halaman 63 Dar Al-Fikr. Kemudian amalan yang ke-9 yaitu membaca surah Yasin. Amalan selanjutnya yang dapat dikerjakan di hari Jumat adalah membaca surah Yasin. Keutamaan membaca surah Yasin berlandasan hadis riwayat Abu Daud sebagai berikut, yang artinya barang siapa yang membaca surah Yasin dan Al-Safaf di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Habr. Namun Al-Manawi menyebutkan bahwa hadis tersebut termasuk hadis yang sanadnya terputus, sehingga status hadis tersebut lemah. Kendati demikian, hadis tersebut tetap bisa diamalkan sebab berkaitan dengan keutamaan amal Fadail al-A'mal. Kemudian amalan yang ke-10 yaitu memperbanyak melakukan kebaikan. Para sahabat ATM doa yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keutamaan hari Jumat adalah dilipat gandakannya pahala kebaikan 10 kali lipat daripada hari yang lainnya. Oleh karena itu, umat muslim baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Syekh Abu Bakar bin Shatta berkata, yang artinya ucapan Syekh Zainuddin dari sunnah memperbanyak kebaikan di malam dan hari Jumat, karena riwayat Ibnu Zanjawiyah dari Ibnu Al-Musayyab bin Rafi', beliau berkata, barang siapa yang berbuat kebaikan pada hari Jumat, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat dari hari yang lain, dan barang siapa berbuat kejelekan, maka juga demikian dilipat gandakan dosanya 10 kali lipat dan disamakan hari, yaitu malam, sebab tidak ada perbedaan sama sekali. Syekh Abi Bakar bin Syed Muhammad Shatta Ad-Dimyati Hasyiah I'yanah At-Talibin Juz 2 halaman 104 Dar Al-Fikr. Para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan yang kita bisa bagikan di hari Jumat menurut ajaran Rasulullah SAW. Semoga para sahabat semuanya bisa melakukan amalan tersebut dengan secara istiqomah, dan para sahabat semuanya dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabat-sahabat beliau. Dan semoga kita semua termasuk golongan umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Segala kesulitan dan kesukaran dalam kehidupan adalah suatu hal yang pastinya dialami oleh seluruh insan manusia, terutama dalam mencari rezeki yang halal dan berkah. Sebelum kita lanjut untuk amalan kali ini, mohon kerendahan hatinya untuk menekan tombol like, subscribe, dan tonton sampai selesai videonya agar tidak terjadi salah paham. Sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari Jumat digelari Sayyidul Ayyam, tuannya para hari, karena merupakan hari yang istimewa dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amalan di hari Jumat. Nah, berikut ini adalah amalan di hari Jumat menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan di hari Jumat yang pertama yaitu adalah mandi Jumat.
Salah satu amalan yang dapat dikerjakan umat muslim di hari Jumat yaitu mandi. Anjuran untuk mandi Jumat ini telah disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadis berkaitan dengan hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, yaitu barang siapa dari laki-laki dan perempuan yang menghendaki Jumat, maka mandilah. Barang siapa yang tidak berniat menghadiri Jumat, maka tidak ada anjuran mandi baginya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Berdasarkan hadis tersebut, para sahabat dapat dipahami bahwa mandi Jumat disunahkan bagi orang yang berniat melaksanakan sholat Jumat, meskipun Jumat tidak diwajibkan baginya. Dengan demikian, kesunahan mandi Jumat ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki dan diwajibkan melakukan Jumat, namun juga berlaku bagi anak kecil, hamba sahaya, perempuan, dan musafir yang berniat menghadiri sholat Jumat, meskipun mereka tidak diwajibkan melaksanakan Jumat. Mandi Jumat dapat dilaksanakan sejak terbit fajar shadiq hingga menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Namun lebih utama jika dilakukan menjelang keberangkatan menuju tempat sholat Jumat. Kemudian yang kedua yaitu memotong kuku dan mencukur kumis. Amalan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh umat muslim saat hari Jumat adalah potong kuku dan kumis. Amalan ini dianjurkan dilakukan sebelum sholat Jumat. Hal ini sebagaimana yang bersumber dari Abu Ja'far yang diambil dari kitab As-Sunanul Kubra. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencukur kumis dan kukunya di hari Jumat. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Kemudian yang ketiga yaitu bersegera ke masjid untuk sholat Jumat. Bagi umat muslim yang hendak melaksanakan sholat Jumat, hendaknya segera menuju masjid untuk menunaikan ibadah lain sebelum sholat Jumat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menjelaskan tidak terlambat ke masjid adalah salah satu keutamaan sholat Jumat. Imam Ghazali juga mengatakan jarak dekatnya manusia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kiamat bergantung pada waktu datang sholat Jumat. Semakin cepat seseorang datang melaksanakan sholat Jumat, maka semakin dekat jaraknya untuk melihat Tuhan. Kemudian yang keempat yaitu berpakaian yang putih, rapi, dan bersih. Umat juga disunahkan menggunakan pakaian berwarna putih saat melaksanakan sholat Jumat. Menggunakan pakaian putih yang bisa menjadi pengingat kepada pakaian akhir hayat di dunia, yaitu kain kafan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Artinya, kenakanlah pakaian warna putih karena pakaian tersebut lebih bersih dan paling baik. Kafanilah pula orang yang mati di antara kalian dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah menggunakan parfum dan wewangian. Sunnah lainnya di hari Jumat yaitu menggunakan parfum atau wewangian saat hendak menunaikan sholat Jumat. Namun para sahabat perlu dipastikan parfum dan wewangian yang dipakai harus tetap suci atau berasal dari sesuatu yang suci. Kesunahan menggunakan wewangian ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya hari ini Jumat adalah hari raya yang dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam. Bagi siapa yang ingin melaksanakan sholat Jumat, hendaklah mandi, memakai wangi-wangian kalau ada, dan menggosok gigi atau siwak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan yang keenam yaitu memperbanyak sholawat. Amalan berikutnya yang dapat dilaksanakan saat hari Jumat adalah memperbanyak sholawat. Amalan ini dapat dilaksanakan bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi. Berikut ini
Artinya, perbanyaklah solawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang baik. Para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari menyatakan bahwa memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari Jumat lebih utama daripada memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran yang tidak ada keterangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat, amalan yang ketujuh yaitu membaca surah Al-Kahfi. Membaca surah Al-Kahfi juga menjadi amalan utama yang dapat dilaksanakan pada hari Jumat. Disunahkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat karena amalan ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Apakah itu keutamaannya para sahabat? Keutamaannya tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan ada cahaya yang menyinarinya di antara 2 Jumat. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan ada cahaya yang menyinarinya di antara dia dan Al-Bait, Al-Atiq atau Ka'bah. Kemudian para sahabat, amalan yang ke-8 yaitu memperbanyak doa. Pada hari Jumat seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan juga disunahkan memperbanyak doa. Memperbanyak doa dianjurkan agar doa-doa yang dipanjatkan bertepatan dengan waktu ijabah. Terkabulnya doa yang dirahasiakan Allah dalam 1 kali 24 jam pada hari Jumat. Syekh Jalaluddin Al-Mahali berkata, dan artinya, dan sunnah memperbanyak berdoa pada hari Jumat karena berharap bertepatan dengan waktu ijabah. Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, Syarah Minhaj At-Talibin, Juz 1 halaman 334, Al-Hidayah. Syekh Syed Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sebagaimana dikutip Syekh Abu Bakar bin Shatta berkata, yang artinya pada hari ini Jumat ada waktu yang mulia yang mana doa akan dikabulkan secara mutlak dan waktu tersebut disamarkan pada keseluruhan hari itu, seperti halnya yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan selainnya. Al-Alamah Abi Bakar bin Al-Syed Muhammad Shatta Ad-Dimyati, Syiyah Ainah At-Talibin Juz 2 halaman 63, Dar Al-Fikr. Kemudian amalan yang ke-9 yaitu membaca surah Yasin. Amalan selanjutnya yang dapat dikerjakan di hari Jumat adalah membaca surah Yasin. Keutamaan membaca surah Yasin berlandasan hadis riwayat Abu Daud sebagai berikut, yang artinya, barang siapa yang membaca surah Yasin dan Al-Safaf di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud dari Al-Habr. Namun Al-Manawi menyebutkan bahwa hadis tersebut termasuk hadis yang sanadnya terputus, sehingga status hadis tersebut lemah. Kendati demikian, hadis tersebut tetap bisa diamalkan sebab berkaitan dengan keutamaan amal, fadail al-a'mal. Kemudian amalan yang ke-10 yaitu memperbanyak melakukan kebaikan. Para sahabat ATM doa yang beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu keutamaan hari Jumat adalah dilipat gandakannya pahala kebaikan 10 kali lipat daripada hari yang lainnya. Oleh karena itu, umat muslim baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk memperbanyak melakukan kebaikan. Syekh Abu Bakar bin Shatta berkata, yang artinya, ucapan Syekh Zainuddin dari sunnah memperbanyak kebaikan di malam dan hari Jumat karena riwayat Ibnu Zanjawiyah dari Ibnu Al-Musayyab bin Rafi'
Beliau berkata, barang siapa yang berbuat kebaikan pada hari Jumat, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat dari hari yang lain. Dan barang siapa berbuat kejelekan, maka juga demikian dilipat gandakan dosanya 10 kali lipat dan disamakan hari, yaitu malam. Sebab tidak ada perbedaan sama sekali. Syekh Abi Bakar bin Syed Muhammad Sata Dimyati Hasyiyah Iyanah At-Talibin Juz 2 halaman 104 Dar al-Fikr. Para sahabat ATM doa yang beriman dan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan yang kita bisa bagikan di hari Jumat menurut ajaran Rasulullah SAW. Semoga para sahabat semuanya bisa melakukan amalan tersebut dengan secara istiqomah, dan para sahabat semuanya dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.